Salam jumpa kepada segenap sahabat tani. Selamat pagi atau selamat siang, selamat sore kepada kita sekalian. Pada video kali ini saya ingin berbagi lagi bagaimana cara melakukan sambung pucuk pada durian, khususnya bagi sahabat tani yang sering gagal dalam melakukan sambung pucuk ini. Maka sahabat tani berada di channel yang tepat karena saya akan mencoba mengupas sesuai dengan pengalaman saya, kenapa sambung pucuk yang kita lakukan sering gagal. Nah, ikuti terus video ini, dan jika video ini bermanfaat, mohon kiranya bersedia untuk memadamkan tombol subscribe dan berikan like dan komen terbaik sahabat tani sekalian. Oke, kita lanjut, kita simak videonya berikut ini. Sahabat tani sekalian, dalam melakukan proses sambung pucuk terhadap durian, berhasil atau tidaknya sambungan yang kita lakukan itu sangat ditentukan oleh beberapa faktor utama di dalamnya. Nah, di sini saya akan mencoba berbagi sesuai dengan pengalaman saya. Jadi saya juga dalam melakukan sambung pucuk sudah mengalami banyak sekali kegagalan, tetapi dengan terus belajar, maka saya bisa menemukan di mana letak kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan yang membuat sambungan saya itu menjadi gagal. Nah, di sini inilah yang akan saya bagikan kepada sahabat pemula sekalian. Kita bersama-sama adalah pemula. Di sini saya akan berbagi pengalaman supaya ke depan setelah mengikuti video ini, sahabat pemula juga bisa mengalami keberhasilan seperti yang saya alami akhir-akhir ini. Nah, dalam melakukan sambung pucuk ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ini sangat penting. Yang pertama itu adalah seedling atau batang bawah. Di mana seedling atau batang bawah ini harus kita siapkan dengan baik, yaitu seedling yang pertumbuhannya maksimal atau sehat. Seperti seedling yang saya siapkan ini adalah biji yang saya semai kurang lebih 2 bulan yang lalu. Dan pertumbuhannya sudah seperti ini menandakan bahwa seedling ini pertumbuhannya sehat. Nah, kemudian yang kedua, entries. Entries ini juga sangat menentukan. Entries yang kita gunakan sebaiknya kita ambil dari tunas atau cabang yang sudah cukup tua. Tua dalam hal ini daunnya ini sudah tua seperti ini, dan batangnya masih agak mudah. Ya, tentu kita bisa memperkirakan ketika kita memilih entries nantinya. Dan yang paling penting dari entries ini adalah dia sudah memiliki calon mata tunas seperti ini. Nah, sebenarnya mata tunas seperti yang ini, yang kecil ini juga sudah bagus, tetapi itu pertumbuhannya akan lebih lambat. Yang ketiga yaitu alat yang kita gunakan dalam melakukan sambung pucuk. Biasanya kita menggunakan alat berupa silet atau cutter. Nah, yang dianjurkan dalam melakukan sambung pucuk, kita harus betul-betul menggunakan alat yang steril atau bersih agar terhindar dari bakteri-bakteri buruk yang akan merusak pertumbuhan dari sambungan kita. Yang berikut, plastik sungkup yang harus kita siapkan. Kita bisa memanfaatkan plastik es lilin seperti ini. Selain untuk menyungkup, kita juga bisa menggunakannya untuk pengikat dengan cara kita sayat-sayat seperti ini. Nah, dan hal yang paling penting yang perlu kita perhatikan dalam melakukan sambung pucuk adalah cara dalam mengikat sambungan antara seedling dan entries kita nantinya. Nah, dalam banyak tutorial
kita banyak melihat cara mereka mengikat itu bermacam-macam. Ada yang melilit secara tertutup pada sambungan entries dan settling tadi. Ada yang mengikatnya dengan sederhana seperti yang akan saya terapkan. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah dalam hal ini, cuma ada beberapa hal yang menyangkut pengikatan ini yang bisa mengakibatkan kegagalan. Dalam pengalaman saya, ketika kita mengikat dengan cara dililit secara tertutup, itu akan mengakibatkan sambungan antara entries dan settling itu akan lembab atau bahkan basah karena uap air keringat dari plastik yang tertampung di dalam ikatan tadi. Nah, hal ini biasanya akan mengakibatkan kegagalan karena akan memancing tumbuhnya jamur yang mengakibatkan pembusukan pada entries kita, sehingga sambung pucuk itu akan gagal. Nah, menurut pengalaman saya, cara mengikat yang benar itu adalah dengan cara melilitnya secara sederhana dengan tanpa membungkusnya secara rapat agar tidak terjadi penumpukan air. Nah, sebentar dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya dalam mengikat sehingga hampir 99% dari sambung pucuk yang saya lakukan itu berhasil. Nah, jadi itulah hal dasar yang perlu kita perhatikan dalam melakukan sambung pucuk, dan tanpa berlama-lama kita akan segera mencoba mempraktekkan. Silahkan disimak dan dipraktekkan juga di rumah atau di kebun sahabat tani sekalian. Semoga apa yang saya ajarkan ini akan membuat sahabat tani khususnya yang sering gagal juga ikut bisa berhasil. Nah, namun sebelumnya saya mohon jika sahabat tani menganggap bahwa video ini bermanfaat, maka mohon kiranya untuk melakukan subscribe dan like terhadap video ini. Nah, sahabat tani sekalian, piece oscillate yang kita gunakan sebelumnya kita bagi dua dulu seperti ini. Jadi ini piece oscillate yang saya baru beli dan kita gunakan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pemotongan pada batang seedling ini. Kita perkirakan kalau bentuknya seedling kita adalah bibit yang masih muda seperti yang saya punya ini, maka kita potong saja di sekitar bonggol, kurang lebih 1 cm dari bonggol seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan pembelahan. Kita lakukan pembelahan dengan cara menyayatnya pada bagian tengah sampai ke area bonggol. Nah, kenapa perlu sampai ke area bonggol ini? Menurut pengalaman saya, karena di daerah bonggol inilah yang memungkinkan sambungan kita akan berhasil, karena di area bonggol ini masih menyimpan kambium yang cukup tinggi. Nah, setelah kita melakukan penyayatan, maka kita siapkan entries seperti ini. Terserah saudara mau menggunakan berapa saja mata tunas, tapi saya di sini hanya akan menggunakan 1 mata tunas saja. Kalau mau menggunakan lebih dari 1 mata tunas itu boleh, itu opsional, pilihan dari sahabat tani sekalian. Jadi saya di sini menggunakan 1 mata tunas saja seperti ini. Kemudian kita sayat. Kita sayat menyerupai mata kapak di sisi di bawah mata tunas ini. Nah, dalam menyayat ini
Bisa kita lakukan berkali-kali, yang penting satu kali sayat itu langsung kita sayat satu kaligus, jangan diulang-ulang, jangan disorong-sorong seperti ini. Bisa diulang berapa kali sesuai dengan kebutuhan, tetapi hanya satu kali sayatan. Jadi kita sayat menyerupai mata kapak seperti ini. Kemudian, oh ya, setelah kita sayat seperti ini, jangan sampai baik pada seedling maupun pada entris itu tersentuh oleh tangan, supaya menghindari bakteri. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam seedling yang kita sudah siapkan. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah posisi kedua sisi dari seedling dan entris. Ini sebaiknya kita perhatikan agar betul-betul menyatu seperti ini. Di salah satu sisinya antara kulit seedling dan kulit entris itu harus bertemu atau menyatu. Nah, setelah itu barulah kita lakukan pengikatan. Nah, pengikatan seperti yang saya jelaskan tadi itu juga sangat menentukan. Nah, cara saya dalam melakukan pengikatan, jadi tentu masing-masing orang memiliki cara, tetapi berdasarkan pengalaman saya, cara saya melakukan pengikatan adalah dengan cara sederhana. Tidak terlalu ketat, keras, tapi tidak juga terlalu lembek, dan cukup dililit secara sederhana seperti ini. Tujuannya hanya untuk menahan agar entris dan seedling ini tidak bergerak atau tidak terlepas. Nah, setelah itu kita kunci. Nah, setelah kita kunci seperti ini, barulah kita melakukan penyungkupan. Jadi kita melakukan penyungkupan dengan menggunakan plastik dari es lilin. Kita sungkup. Nah, dalam menyungkup ini opsional, bisa sahabat tani ikat pada bagian bawahnya, tetapi bisa juga tidak, itu opsional. Tapi untuk menjaga supaya jangan sungkup kita ini terlepas, maka sebaiknya kita ikat sedikit pada bagian bawah. Tapi sekali lagi itu opsional, tergantung pilihan sahabat tani sekalian. Nah, setelah jadi seperti ini, maka sambung pucuk kita sudah selesai. Tinggal kita meletakkannya pada tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari secara langsung, dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Bisa di bawah pohon yang rindang atau di bawah para net yang kita sudah buat. Nah, jadi demikian video tutorial yang saya buat. Semoga ini bermanfaat bagi sahabat tani sekalian. Dan jika berkenan, mohon kiranya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara menekan tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.